wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang begitu luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus komunikasi dan informasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karenanya hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingat
Di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir, yang diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, menjelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita palsu yang tidak jelas akan kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Dan hampir 40% isi dari media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hadirin, hak dalam mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan tersebut dibatasi oleh kewajiban kita di dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, dan kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin sekalian, para produsen hoax itu amatlah keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar agama juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya di saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan juga tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat, serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? hadirin yang berbahagia. Kejahatan berita palsu ini telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, yang pertama, hoax yang terkait dengan masalah politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari 2022 melaporkan bahwa Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah berhasil
Wirausaha Rinjani atas dugaan penyebaran berita palsu bahwa pemerintah telah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, Masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, apakah kita setuju bahwa bagi siapapun yang menyebarkan hoax itu harus dihukum berat? Setuju hadirin? Dan yang kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi. Di antaranya bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan, Bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas. dan vaksin ini terbuat dari bahan babi serta dapat menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi, jelaslah hadirin bahwa berita palsu ini benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangatlah besar. Di antaranya, Pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat serta merusak kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang disepakati bersama legislatif. oleh karenanya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Ialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini
berkaitan dengan kisahnya Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, hasil laporan yang sebenarnya bahwa Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kehadiran Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya Pembohong atau banyak melakukan dosa. berdasarkan ayat ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan cek and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. jauhilah kebohongan sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan, pertama, hoax adalah sebuah realitas bangsa yang mengancam persatuan bangsa kita. dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Bapak, Ibu, Dewan Juri, cukup sekian sarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih. Semoga berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih